Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak-anakku, siswa SMA, SMK atau yang sederajat yang saya cintai dan saya banggakan. Bagus, Anda telah mempelajari tryout yang pertama. Kini sudah tiba saatnya Anda untuk mempelajari tryout yang kedua, bagian yang pertama, TKA Bahasa Indonesia SMK, SMA atau yang sederajat. Soal nomor 1 sampai 15, insya Allah lebih intensif. Cermati infografis berikut ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Minat baca masyarakat Indonesia. Yang pertama, rata-rata orang Indonesia membaca buku 3 sampai 4 kali per minggu. Yang kedua, rata-rata durasi membaca buku per hari 30 sampai 59 menit. Yang ketiga, rata-rata jumlah buku yang ditamatkan sebanyak 5 sampai 9 buku per tahun. Minat baca masyarakat Indonesia di era digital masih tergolong rendah dan harus ditingkatkan dengan menambah jumlah buku dan tempat-tempat baca. Soal nomor 1, pada infografis tersebut terdapat kata dari bahasa Latin dan dari bahasa Yunani. Klik pada pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. Yang pertama, era. Yang kedua, digital. Yang ketiga, minat. Yang keempat, minggu. Yang kelima, buku. Silahkan saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Silahkan klik pada jawaban lebih dari satu. Era, digital, minat, minggu, dan buku. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata kata era dan digital. Kata era berasal dari bahasa Latin aera yang berarti era atau zaman waktu dihitung. Yang kedua, digital. Digital berasal dari bahasa Yunani yakni digitus yang berarti jari jemari. Semoga Anda bisa menjawab sesuai dengan kunci jawaban yaitu era dan digital. Soal nomor 2. Di dalam infografis di atas terdapat satu kata yang berasal dari bahasa Inggris. Berikut ini adalah cara penyerapan kata tersebut. Klik pada pilihan tepat atau tidak tepat sesuai penjelasan. Cara penyerapan kata. Diserap dengan cara adopsi. Yang kedua diserap dengan cara adaptasi dan ketiga diserap dengan kata dengan cara terjemahan. Yang pertama tentu Anda harus menemukan kata apa yang berasal dari bahasa Inggris. Kalau sudah menemukan kata apa dari bahasa Inggris, diserap secara adopsi, adaptasi, atau terjemahan. Kalau menurut Anda diserap dengan cara adopsi, maka klik di kolom tepat. Tapi kalau ternyata tidak diserap dengan cara adopsi, klik di tempat tidak tepat. Begitu pula bagian yang kedua dan ketiga. Saya hitung sampai 3, silakan klik tepat atau tidak tepat. 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata kata yang dimaksud adalah kata buku, berasal dari bahasa Inggris book, diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan cara adaptasi atau penyesuaian ejaan. Jadi di bagian 2 ini diserap dengan cara adopsi, klik tepat, sedangkan yang kalimat atau bagian yang pertama diserap dengan cara adopsi, dan bagian yang ketiga diserap dengan cara terjemahan, klik di kolom tidak tepat. Mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Soal 3. Bagan berikut ini menggambarkan minat baca masyarakat Indonesia sesuai infografis di atas. Klik pada pilihan sesuai atau tidak sesuai pada setiap penjelasan. Berikut ini adalah bagan minat baca. Yang pertama, cara menambah minat baca yaitu melalui menambah keberadaan buku,
Kemudian yang kedua, penambahan tempat baca. Kemudian bagian yang kedua, ini minat baca diukur dari yang pertama rata orang membaca buku. Kemudian yang kedua, rata-rata durasi orang membaca buku. Dan ketiga adalah rata-rata jumlah buku yang ditamatkan. Kemudian bagian yang ketiga, rata-rata durasi dan jumlah buku yang dibaca. Yang pertama, 3 sampai 4 kali per minggu nih rata-rata membaca. Kemudian 30 sampai 49 per hari, ini rata-rata durasi jumlah buku yang dibaca. Kemudian 5 sampai 9 buku per tahun ini yang ditamatkan. Silakan Anda berpikir apakah bagian minat baca ini sesuai dengan infografis. Kalau sesuai, klik di kolom sesuai. Kalau tidak sesuai, silakan klik di kolom tidak sesuai. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Berikut ini adalah penjelasannya atau pembahasannya. Ternyata bagian yang pertama ini sesuai dengan infografis ya, maka klik di kolom sesuai. Sedangkan bagian yang kedua juga sama, ini masih sesuai, tetapi bagian yang ketiga ini tidak sesuai ya. Rata-rata durasi dan jumlah buku yang dibaca ternyata hanya ada 2 ini ya. Seharusnya ada 3 penjelasannya ya. Jadi kolom yang ini nih, kotak yang ini harusnya menjelaskan 1, 2, 3, tapi ini hanya menjelaskan 2. Yang bagian pertama ini rata-rata membaca buku tidak ada di kolom ini. Jadi ini tidak tepat, klik di kolom tidak sesuai. Mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Soal nomor 4. Dia masih sangat anyir. Jadi jangan dilibatkan dengan masalah seperti ini. Masalah seperti ini pantasnya menjadi konsumsi orang dewasa atau paling tidak orang-orang terpelajar. Memang dia lincah dalam permainan sepak bola, tetapi apa yang ia lakukan hanya bersifat insting semata. Kalau soal memutuskan perkara pasti belum bisa. Dia belum berpengalaman, masih harus menunggu beberapa waktu. Sumber pie.com. Berasal dari bahasa daerah manakah kata anyir dalam konteks bacaan di atas? Klik pada pilihan jawaban benar sesuai teks. Yang pertama, bahasa Sunda, kedua bahasa Batak, yang ketiga bahasa Jawa, yang keempat bahasa Minangkabau, yang kelima bahasa Palembang. Silahkan klik salah satu dari 5 jawaban. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata jawabannya adalah dari bahasa daerah Minangkabau ya anyir. Ya ada juga yang berasal dari bahasa Sunda, tapi ini artinya amis ya. Berikutnya cermati kutipan cerpen berikut ini untuk menjawab soal nomor 5 dan nomor 6. Di sebuah kota yang selalu diselimuti hujan, Lila bekerja di sebuah tempat mungil. Suatu hari dengan basah kuyup, seorang pria misterius bernama Leo masuk ke tempatnya memesan secangkir kopi. Hujan menjadi saksi bisu pertukaran senyum dan pemandangan di antara mereka meski belum ada kata yang terucap. Leo menjadi pelanggan setia, selalu datang setiap kali hujan turun. Sikapnya santun dan murah senyum. Lila pun merasa penasaran dan seiring waktu percakapan mulai mengalir di antara mereka, berbagi cerita dan menemukan banyak kesamaan. Leo akhirnya mengungkapkan bahwa ia adalah seorang penulis yang sedang berjuang menyelesaikan novelnya. Merasa tergerak oleh kesulitan Leo,
Lila menawarkan dukungan dan inspirasi yang membantu Leo mengatasi kebuntuan menulisnya. Kedekatan mereka semakin dalam. Tempat itu menjadi saksi kisah cinta yang bersemi di bawah rintik hujan. Sumber kompasiana.com. Soal nomor 5, apakah latar tempat kutipan cerpen di atas? Klik pada pilihan jawaban benar sesuai kutipan cerpen. Yang pertama kafe, yang kedua kota, yang ketiga tempat itu, yang keempat adalah di bawah, yang kelima tempat mungil. Silakan Anda berpikir, pilih dari 5 alternatif jawaban. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut adalah pembahasannya. Ya, ternyata jawabannya adalah kafe. Kalau ada tempat mungil, yang dimaksudkan adalah sebenarnya kafe karena tempat memesan makanan dan minuman. Tempat mungil masih bersifat umum, tapi kafe lebih khusus. Mudah-mudahan Anda dapat menjawab latar tempatnya adalah kafe. Berikutnya soal nomor 6, bagaimana pengarang menggambarkan watak tokoh pada kutipan cerpen di atas? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap jawaban. Penggambaran watak tokoh yang pertama, pengarang menjelaskan keadaan fisik tokohnya yang meliputi usia, jenis kelamin, keadaan tubuh. Yang kedua, pengarang melukiskan tokoh berdasarkan latar belakang kejiwaan, kebiasaan, sifat atau dan karakternya. Kemudian yang ketiga, pengarang menggambarkan latar belakang kedudukan tokoh tersebut dalam masyarakat dan hubungannya dengan tokoh-tokoh lainnya. Silakan kalau penggambaran watak tokoh pada kutipan cerpen di atas pada kalimat nomor 1 ini benar, silakan klik di kolom benar. Kalau Anda berpikir atau beranggapan bahwa ini salah, ya silakan klik di kolom salah. Begitu pula kalimat kedua dan ketiga. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3, silahkan klik jawaban di kolom benar atau salah. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata kalimat yang pertama, pengarang menjelaskan keadaan fisik tokohnya yang meliputi usia, ya, tapi tidak dijelaskan usianya, tapi dijelaskan jenis kelamin, ya, Leo dan Lila ini. Ya, Leo dan Lila. Jadi ini benar, klik di kolom benar. Pengarang melukiskan tokoh berdasarkan latar belakang kejiwaan. Tidak, tapi melukiskan tokoh berdasarkan kebiasaan, ya. Jadi ini kebiasaan, kalau pas lagi hujan dia memesan minuman. Sifat dan karakternya digambarkan di situ sopan, ya. Si Leo seorang yang sopan. Maka untuk kalimat nomor 1, penggambaran watak di kalimat nomor 1 dan nomor 2 ini klik di kolom benar. Sedangkan pengarang menggambarkan latar belakang kedudukan tokoh tersebut dalam masyarakat tidak digambarkan di situ, maka klik di kolom salah. Ya, mudah-mudahan Anda bisa menjawab sesuai kunci jawaban. Berikutnya nomor 7, cermati teks informasi berikut ini. Frekuensi dan intensitas gempa vulkanik meningkat. Aktivitas uap atau fumoral mulai terlihat. Suhu pun berubah semakin panas. Hewan-hewan mulai migrasi dan mata air mulai mengering. Tanah merekah atau terjadi deformasi. Tumbuhan juga bisa layu dan mati karena peningkatan suhu. Terdengar suara gemuruh dari dalam perut bumi yang merupakan indikasi adanya pergerakan magma yang kuat. Sumber google.com. Berdasarkan kosakata yang digunakan, fenomena apakah yang akan terjadi? Klik pada pilihan benar sesuai kosakata yang digunakan dalam teks. Yang pertama, tsunami. Yang kedua, akan terjadi angin puyuh. Yang ketiga, akan terjadi gempa bumi.
yang keempat akan terjadi tanah longsor, dan kelima akan terjadi gunung meletus. Silakan Anda pelajari berdasarkan kosakata ini, baru tentukan jawabannya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Berikut adalah pembahasannya. Ternyata jawabannya akan terjadi gunung meletus ya. Ini berdasarkan kosakatanya, ini ada tanda-tanda gunung meletus, gempa vulkanik ya, terjadi aktivitas uap atau yang disebut fumoral, atau deformasi, ada pergerakan magma. Nah, ini adalah tanda-tanda akan terjadinya gunung meletus. Bagus, semoga Anda bisa menjawab sesuai kunci jawaban. Berikut ini adalah soal nomor 8. Berikut ini adalah penjelasan koda pada kutipan cerpen berjudul 17 Agustus telah tiba. Klik pada pilihan tepat atau tidak tepat sesuai penjelasan. Ini contoh koda dalam cerpen. Akhirnya benda itu dapat menolongku, sementara aku bisa ikut upacara bendera untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Hanya ini yang bisa aku lakukan, ikut memeriahkan meski arti sebuah merdeka dari keluargaku yang lepas dari kemiskinan belum juga usai. Ini sumber.com, ini adalah koda ya. Penjelasannya, koda ini memberikan pelajaran penting kepada kita tentang makna kemerdekaan yang sesungguhnya bagi sebuah keluarga miskin. Ya, apakah penjelasan tentang koda ini tepat? Kalau tepat silakan klik di kolom tepat, kalau tidak tepat silakan klik di kolom tidak tepat. Koda ini mengingatkan kepada kita bahwa merdeka bukan berarti lepas dari penjajah, tetapi lepas dari kemiskinan. Ketiga, koda ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana kita harus menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Silakan apakah penjelasan-penjelasan ini tetap tepat semuanya? Kalau tepat semua silakan diklik di kolom tepat. Kalau ada yang tidak tepat ya silakan klik di kolom tidak tepat. Saya hitung sampai 3, silakan klik. 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata penjelasan koda yang pertama, nih penjelasan koda ini memberikan pelajaran penting kepada kita tentang makna kemerdekaan yang sesungguhnya bagi sebuah keluarga miskin ya. Ini ada kuncinya, kata-kata kuncinya, kemiskinan. Ini belum juga usai gitu ya. Jadi ini tepat. Koda ini mengingatkan kepada kita bahwa merdeka bukan berarti lepas dari penjajah, tetapi lepas dari kemiskinan. Ini juga begitu, penjelasan tentang koda ini tepat, silahkan klik di kolom tepat. Sedangkan yang ketiga, koda ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana kita harus menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Memang benar, kita harus menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Tapi penjelasan ini tidak ada kaitannya dengan koda ya, maka tidak tepat. Silahkan klik di kolom tidak tepat. Bagus, mudah-mudahan Anda bisa menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Berikut ini adalah soal nomor 9. Cermati kutipan cerpen berikut ini. Entah bagaimana caranya tikus itu memasuki rumah kami, tetap sebuah misteri. Tikus berpikir secara tikus dan manusia berpikir secara manusia. Hanya manusia tikus yang mampu membongkar misteri ini. Semua lubang di seluruh rumah kami tutup rapat ya sepanjang yang kami temukan. Namun tikus itu tetap masuk rumah. Rumah kami dikelilingi kebun kosong yang luas milik tetangga. Kami menduga tikus itu adalah tikus kebun. Tubuhnya cukup besar dan bulunya hitam legam. Joko Jakub Sumarjo, cerpen Tikus dan Manusia. Pertanyaannya, bagian struktur teks cerpen apakah kutipan cerita di atas?
klik pada pilihan yang benar sesuai dengan struktur teks cerpen. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, resolusi. Yang kelima, koda. Silakan Anda klik salah satu dari 5 alternatif jawaban yang menurut Anda benar. Saya hitung. 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata jawabannya adalah orientasi, ya. Jadi kutipan ini masih orientasi karena kutipan cerpen tersebut baru mengenalkan tokoh ini tentang tikus, ya, mengantarkan sebuah cerita. Ya, bagus, mudah-mudahan Anda menjawab orientasi. Soal berikutnya, soal nomor 10, berikut ini adalah contoh tahapan alur dan deskripsinya. Ya, ini contoh tahapan alur, ini deskripsinya. Klik pada pilihan setuju atau tidak setuju untuk setiap deskripsi tahapan alur. Yang pertama, suatu hari desa mereka mengalami kekeringan parah, sumber air mulai mengering dan tanaman-tanaman di ladang layu. Deskripsinya, tahap ini konflik mulai diperkenalkan, membuat cerita menjadi menarik dan menimbulkan pertanyaan pada pembaca. Silakan kalau ini tepat atau tepat maka Anda klik di kolom setuju, ya. Kalau Anda setuju bahwa deskripsinya memang seperti ini, yaitu konflik mulai diperkenalkan, silakan klik di kolom setuju. Tapi kalau tidak setuju, ya klik di kolom tidak setuju. Kedua, ketegangan memuncak saat sumur utama desa akhirnya benar-benar kering. Warga panik karena tidak ada lagi air untuk minum dan kebutuhan sehari-hari. Deskripsinya, tahap ini merupakan puncak ketegangan dari konflik yang terjadi dalam cerita. Yang ketiga, Budi dengan pengetahuannya tentang mata air memimpin warga mencari sumber air baru di hutan. Mereka akhirnya berhasil menemukan mata air yang melimpah. Deskripsinya, tahap ini merupakan bagian akhir cerita. Semua konflik telah terselesaikan dan semua masalah sudah terpecahkan. Silakan Anda klik di kolom setuju atau tidak setuju. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Yang pertama, ternyata contoh tahapan alur dan deskripsinya ini tepat, sehingga klik di kolom setuju. Yang kedua juga begitu, contoh tahapan alur dengan deskripsinya ini tepat, maka klik di kolom yang setuju juga. Tetapi pada bagian yang ketiga, contoh tahapan alur dengan deskripsinya ini tidak tepat, ya. Deskripsinya tidak tepat maksudnya. Maka klik di kolom tidak setuju, ya. Jadi ini belum merupakan koda, baru sampai tahap resolusi, ya. Yakni menceritakan solusi terhadap masalah, ya. Ini baru sampai pada solusi saja, ya, belum akhir ceritanya. Mudah-mudahan Anda bisa menjawab sesuai dengan kunci jawaban, ya. Berikutnya soal 11. Cermati kutipan cerpen berikut ini. Alih-alih menyerah, Adi segera mengajak teman-temannya untuk bekerja sama. Dengan alat seadanya mereka bahu-membahu warga membangun kembali rumah-rumah yang hancur. Langkah kecil mereka memberikan perbedaan besar bagi warga desa. Setelah pekerjaan selesai, warga berkumpul merayakan keberhasilan mereka. Adi merasa bangga dan bahagia bisa berkontribusi meskipun hidup dalam keterbatasan. Kutipan cerpen Adi dan bencana banjir, google.com. Pertanyaannya, apakah amanat kutipan cerpen tersebut? Klik
untuk pilihan jawaban benar lebih dari satu. Ya, ini ada amanatnya lebih dari satu. Yang pertama, hendaknya kita menyadari betapa pentingnya nilai gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mengingatkan kepada kita bahwa banjir sewaktu-waktu dapat merusak rumah warga, termasuk rumah kita. Yang ketiga, sebagai anggota masyarakat sebaiknya kita peduli dan berkewajiban untuk berkontribusi dalam memecahkan persoalan. Yang keempat, kalau kita sudah berniat bekerja, ketiadaan alat bukan merupakan halangan untuk bekerja bakti. Yang kelima, pekerjaan seberat apapun, kalau dikerjakan bersama-sama akan menjadi ringan. Silahkan klik lebih dari satu jawaban. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata jawabannya adalah hendaknya kita menyadari betapa pentingnya nilai gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat ya. Ciri amanatnya yaitu hendaknya. Jadi kalau ada hendaknya itu adalah amanat. Kemudian sebagai anggota masyarakat sebaiknya, ini sebaiknya juga merupakan ciri dari amanat ya. Jadi jawabannya ada dua, yang pertama dan yang ketiga. Mudah-mudahan Anda bisa menjawab sesuai kunci jawaban. Bagus. Soal nomor 12. Cermati kutipan esai novel Di Bawah Lindungan Ka'bah berikut ini. Novel Di Bawah Lindungan Ka'bah ialah novel yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih kita kenal dengan julukan Buya Hamka. Novel ini mengangkat adat Minang karena Buya Hamka adalah orang yang lahir dalam lingkungan adat Minangkabau. Di sini juga terdapat nilai agama karena Buya Hamka adalah salah seorang ulama besar. Novel ini menceritakan tentang perjalanan cinta Hamid dan Zainab. Hamid yang mencintai Zainab begitu dalam, begitu pula Zainab kepada Hamid. Namun Hamid yang sadar dia hanyalah seorang anak yang tidak punya apapun, bahkan biaya sekolah pun ditanggung oleh ayahnya Zainab. Sumber google.com. Berdasarkan ulusan di atas, apakah unsur ekstrinsik novel Di Bawah Lindungan Ka'bah? Klik pada pilihan jawaban benar lebih dari satu ya. Ini ada unsur ekstrinsiknya, latar belakang pengarang, latar belakang pendidikan, nilai-nilai yang terkandung, aspek historis dan filsafat, latar belakang budaya masyarakat. Silakan Anda klik unsur ekstrinsik dari kisah novel Di Bawah Lindungan Ka'bah yang diungkapkan atau diulas dalam esai. Saya hitung sampai 3, silakan klik lebih dari 1. 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata jawabannya adalah unsur ekstrinsiknya latar belakang pengarang, yaitu pengaruh agama yang sangat kuat. Ingat, Buya Hamka adalah seorang ulama besar, jadi karangan-karangannya juga terpengaruh masalah agama ya. Jadi pengarang berpengaruh di sini. Kemudian latar belakang budaya masyarakat ya. Ini kita ketahui bahwa Buya Hamka ini juga lahir di Minang, maka cerita ini juga terpengaruh oleh budaya Minang. Bagus, mudah-mudahan Anda bisa menjawab sesuai kunci jawaban. Berikutnya adalah soal nomor 13, tapi ini cermati teks berita berikut ini untuk menjawab soal nomor 13 dan 14. Yang pertama, Desa Cikura dilanda tanah longsor besar pada Minggu pagi, menyebabkan sejumlah rumah rusak parah dan puluhan warga dilaporkan terjebak di dalam rumah mereka. Yang kedua, longsor ini menyebabkan sejumlah rumah tertimbun tanah dan puing-puing sehingga tim penyelamat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD
dan relawan segera bergerak ke lokasi untuk melakukan upaya penyelamatan dan mengerahkan peralatan berat. Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa atau jumlah warga yang berhasil dievakuasi. Soal 13, apakah unsur 5W1H yang terdapat pada paragraf kedua kutipan teks berita di atas, ya, paragraf kedua ini, klik pada pilihan benar atau salah sesuai penjelasan, ya. Penjelasan 5W yang ada di paragraf kedua ada apa? What adalah tanah longsor. Apa itu tanah longsor? Siapa? Ini adalah tim penyelamat, ya, diantaranya tim penyelamat. Kemudian mengapa? Why adalah puing-puing menyebabkan rumah tertimbun. Silahkan kalau kalimat pertama atau penjelasan dari 5W yang pertama ini benar, silahkan klik di kolom benar. Tapi kalau Anda berpikir salah, silahkan klik di kolom salah. Begitu pula untuk penjelasan yang kedua dan ketiga. Saya hitung sampai 3, silakan klik 1, 2, 3. Berikut adalah penjelasannya. Ternyata penjelasannya pertama, yaitu pada paragraf kedua terdapat unsur 5W1H, yaitu apa, itu what, yaitu tanah longsor. Apa itu tanah longsor, ya? Benar ini. Siapa adalah tim penyelamat, ya, ini juga benar. Tapi ada mengapa why adalah puing-puing yang menyebabkan rumah tertimbun, ini tidak, ya. Karena kalau bertanya why ini mengapa terjadi longsor seharusnya, ya, bukan puing-puing yang menyebabkan rumah tertimbun. Maka klik di kolom salah. Bagus, mudah-mudahan Anda bisa menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Soal 14, apakah struktur teks berita pada paragraf pertama? Klik untuk pilihan benar sesuai teks. Yang pertama, pada paragraf pertama ini struktur teks beritanya adalah pengantar berita, teras berita, tubuh berita, ekor berita, tambahan berita. Ya, silahkan klik salah satu dari 5 alternatif jawaban. 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ya, kunci jawabannya adalah teras berita. Ya, struktur teks paragraf pertama, teks berita paragraf pertama adalah teras berita. Teras berita adalah biasanya ada di paragraf pertama yang berisi rangkuman inti atau unsur-unsur terpenting dari sebuah berita, ya. Bagus, mudah-mudahan Anda bisa menjawab sesuai kunci jawaban ini, ya. Terakhir nomor 15. Cermati kutipan cerpen berikut ini. Ia seorang guru bagi sekitar 10.000 orang pegawainya. Guru juga bagi anak-anak muda lain yang menjadi adik generasinya. Bahkan guru bagi bangsa dan negara karena jasa-jasanya menularkan etos kerja, ucap promotor ketika Taksu mendapat gelar doktor honoris causa dari sebuah perguruan tinggi bergengsi. Guru karya Putu Wijaya. Bagaimana nilai pendidikan itu muncul pada kutipan cerpen di atas, ya? Bagaimana nilai pendidikan ini muncul? Klik pada pilihan benar atau salah sesuai penjelasan. Ini penjelasan munculnya nilai pendidikan. Yang pertama, nilai pendidikan muncul melalui tema cerita yang kuat, amanat yang tersirat dalam teks cerpen, ya. Jadi tema yang kuat dan amanatnya. Apakah ini menurut Anda benar? Silahkan kalau benar klik di kolom benar. Kalau menurut Anda salah, silahkan klik di kolom salah. Yang kedua, nilai pendidikan muncul melalui latar waktu dan suasana dalam cerita yang menunjukkan kondisi dan nilai-nilai yang dianut di lingkungan pembaca. Yang ketiga, nilai pendidikan muncul melalui dialog dan pemikiran tokoh dalam cerita yang mencerminkan nilai-nilai tertentu yang dapat diteladani pembaca. Silakan Anda tentukan benar atau salah.
Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Yang pertama, nilai pendidikan muncul melalui tema cerita yang kuat dan amanat yang tersirat dalam teks cerpen tersebut ya. Ini ada tema ya, dan amanatnya ia seorang guru ya, tentang pendidikan. Ini tema pendidikan ya. Kemudian dia mendapat gelar honoris causa ya. Jadi ini tepat. Silahkan klik di kolom benar. Nomor 2, nilai pendidikan muncul melalui latar waktu. Nggak ada di sini ya, nggak ada latar waktunya. Muncul di situ dan suasana. Maka klik di kolom salah. Nilai pendidikan muncul melalui dialog dan pemikiran tokoh nih, dialog. Ya, ucap promotor ya. Ini yang mengatakan nilai pendidikan ini muncul melalui dialog ya. Klik di kolom benar. Bagus, mudah-mudahan Anda bisa menjawab sesuai kunci jawaban. Terima kasih, jangan lupa klik like dan subscribe, meski sedikit tapi bermanfaat, itu lebih baik dan bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.